Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di YouTube Mahasiswa Kreatif. Sesuai dengan thumbnail, hari ini kita akan membahas tentang ayo ikut PKM. Mungkin beberapa dari kalian ragu gitu, ini siapa sih yang membahas PKM gitu? Jangan-jangan bukan orang yang tepat membahasnya. Nah, ini adalah contoh medali yang pernah saya raih dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Jadi paling tidak saya punya pengetahuan lah walaupun sedikit terkait masalah PKM dan PIMNAS. Jadi mau ya, jangan di stop dulu videonya, kita sepakati dulu mau untuk membahas tentang PKM. Jadi di PKM itu sendiri sebenarnya sudah mengcover, kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha ada PKMK namanya, PKM kewirausahaan. Kalau kalian mau jadi aktivis ada mungkin PKMM, PKM pengabdian masyarakat. Untuk kalian mau jadi akademik yang fokus ke akademik ada PKMP, seputar topik penelitian yang sangat kejuruan banget gitu, sangat sesuai dengan departemen atau jurusan kalian masing-masing. Oke, kita mulai pembahasan kali ini. Jadi tentang roadmap diskusi yang akan kita bahas yaitu tentang pertama, manfaat PKM. Apa sih manfaat PKM? Kemudian yang kedua, aturan main. Nah, kita udah tahu nih misalnya manfaat PKM banyak ya, kita mau ikut. Nah, kita harus tahu rules atau aturan-aturan yang berlaku di PKM. Jadi jangan sekedar mau-mau aja tapi nggak tahu aturannya apa gitu. Yang ketiga adalah udah tahu aturannya, nggak punya ide atau nggak punya gagasan yang mau diadukan, itu kan sama aja. Jadi kita akan membahas tentang penggalian ide. Dan yang keempat adalah penulisan. Nah, 3 dan 4 itu kita bahas secara general saja, karena mungkin nanti di next video kalau misalnya ini kita bahas terlalu detail, takutnya videonya jadi terlalu panjang gitu, jadi nggak efektif kalian untuk menonton video ini gitu. Oke, yang pertama adalah manfaat atau benefit yang akan kalian dapat. Saya bagi jadi 4 sih, sebenarnya banyak manfaatnya tapi paling umum 4 lah. Pertama, kalian bisa mendapatkan dana penelitian. Jadi ini bukan berarti penelitian saja ya, termasuk kewirausahaan dan lain-lain ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu jenis-jenis PKM bisa search dulu. Di sini kita tidak akan membahas jenis-jenis PKM apa. Jadi secara umum saja bahwa kita akan mendapatkan dana hibah yang digunakan untuk pengabdian mungkin. Kalau misalnya jenis PKM kita pengabdian atau kewirausahaan untuk modal usaha atau penelitian. Nah, gimana sih rasanya gitu ketika kita punya impian membangun suatu usaha dari ide kita sendiri plus dapat dana. Program yang didesain untuk memberikan hibah untuk kalian bisa merealisasikan ide bisnis atau penelitian teman-teman semuanya. Yang kedua adalah belajar meneliti. Ini dalam konteks penelitian. Kalau kalian dalam bidang kewirausahaan ya belajar berwirausaha gitu. Jadi belajarnya itu bukan secara teori langsung terjun, dan menariknya yang kita lakukan adalah ide yang ingin atau yang mau kita kerjakan gitu. Yang ketiga adalah kalau kalian bisa publikasi hasil penelitian teman-teman, bisa diliput di koran, media online atau TV sekalipun, karena teman saya juga ada yang diliput di TV gitu kan. Terus kalau untuk penelitian, hasil penelitiannya bisa diupload di jurnal yang bisa bermanfaat untuk peneliti-peneliti yang lain. Dan yang keempat, di beberapa kampus itu bisa bebas skripsi asal penelitiannya itu sesuai gitu. Karena saya di bidang sains ya, fisika. Kalau fisika penelitian saya tentang fisika banget, itu bisa dibebaskan untuk skripsi gitu. Lain halnya misal kalian memang tertarik di bidang wirausaha tapi kalian kuliahnya di fisika, masa iya skripsi kalian tentang budidaya jamur atau analisis usaha sop buah gitu kan, jadi nggak nyambung gitu. Jadi mungkin saja bisa skripsi tanpa skripsi jika judulnya itu pas gitu tentang jurusan kalian. Yang kedua adalah aturan main. Bagaimana sih aturan main dari PKM? Simple aja, kita bagi beberapa poin. Pertama, kalian membuat lalu mengumpulkan proposal PKM, tentu saja. Kemudian
menunggu pengumuman lolos didanai. Jika nama kalian ada, kalian akan melakukan program selama biasanya 4-5 bulan. Setelah melaksanakan program, kalian akan melakukan monitoring evaluasi. Jadi nanti akan presentasi dan menjelaskan tentang tim kalian sudah melakukan apa saja, hasilnya apa saja. Jika dinilai laporan kalian atau pelaksanaan kalian itu baik di antara tim-tim yang lain, kalian bisa kemungkinan untuk lolos di PIMNAS. Kemudian acara PIMNAS. Ini adalah panduan di mana sangat detail dan lengkap tentang cara penguploadan, syarat, pelaksanaan dan lain-lain, semua ada di sini. Setiap tahun buku panduannya itu berubah, buku pedomannya berubah. Jadi kalian harus pakai pedoman teranyar gitu. Mengidentifikasi minat diri. Nah, kita harus tahu sebenarnya kita itu minat di bidang yang mana, karena kan PKM ada 5 bidang ya, ada 5 bidang. Jadi kita harus tahu kita sebenarnya tertarik di mana sih. Apakah kita tertarik dengan penelitian? Nah, penelitian ini kaitannya dengan eksperimen. Bisa kalian itu melakukan eksperimen di dalam lab atau melakukan survei. Kemudian kalian tertarik menjadi pengusaha nggak? Kalau misalnya tertarik, ikutlah PKM kewirausahaan. Nah, orientasinya apa? Kalian melakukan kegiatan wirausaha dan memperoleh profit. Pengabdian masyarakat. Nah, untuk PKM pengabdian masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang non-profit. Atau yang keempat adalah PKM teknologi, ini untuk masyarakat profit. Yang kelima adalah PKM Karsa Cipta atau KC. Ini untuk menghasilkan atau menciptakan prototipe saja suatu alat. Jadi kalian misalnya punya alat yang besar, gambaran ide yang besar, tinggal dipilih aja salah satu dari 5 PKM yang mau kalian ikuti. Setelah tahu, ayo langsung membuat tim dan tunjuk satu dosen pembimbing. Jadi PKM ini sifatnya tim, jangan semua dikerjakan sendiri. Jadi kalau bisa segera mungkin mendapatkan tim dan diskusikan. Yang ketiga adalah penggalian ide. Setelah kalian tahu manfaatnya, tahu aturan mainnya, kalian mau memulai nih, kalian dan tim. Nah, ini adalah cara mencari ide untuk teman-teman yang mungkin belum punya ide sama sekali. Yang pertama, saya nyebutnya teori masalah gitu. Apa sih teori masalah? Jadi, kalian punya teori yang kalian pahami, terus kalian mencari masalah yang bisa kalian selesaikan dengan teori yang kalian punya itu. Gampangnya gini deh. Kalian misalnya tahu banget helium itu bisa mengangkat balon ya. Kita lihat misalnya di berita, nggak sengaja kalian baca berita, membawa tas yang terlalu berat pada anak-anak SD itu bisa membuat struktur tulang belakang bisa misal skoliosis atau yang lain-lain gitu. Nah, kenapa nggak ya kita buat tas yang anti gravitasi gitu. Dari teori kalian menemukan masalah, di matchingin dapat satu ide. Yang kedua, masalah teori kita balik. Kalian punya masalah, kalian tarik teorinya. Misal gini, kalian balik ke kampung atau ke rumah gitu ya, atau lagi main-main gitu, ngelihat kok banyak banget limbah daun bambu. Kira-kira daun bambu ini punya apa ya, punya kandungan apa, atau bisa dimanfaatkan sebagai apa gitu. Kalian cari, search di jurnal-jurnal bereputasi bahwa ternyata ada loh fungsi dari senyawa kimia dari limbah dari daun bambu adalah pereda nyeri. Jadi jadilah satu lotion yang disebut Lodabu. Ini punya teman saya sebenarnya waktu PIMNAS dulu, namanya lotion daun bambu. Jadi, yang kedua adalah pengkhususan ide. Maksudnya apa sih? Jadi sediakan satu kertas HVS, terus kalian tulis bidang yang kalian minati. Misal kalian minat tentang kesehatan. Nah, di kesehatan itu ada beberapa topik, misal diabetes, hipertensi, kanker, jantung, dan lain-lain. Ini angkanya random aja ya. Berapa sih tingkat pasien atau tingkat penderita diabetes atau penyakit-penyakit yang lain? Ternyata kanker serviks paling besar gitu. Kita ambil aja kanker serviks, terus kita baca di penelitian-penelitian yang sebelumnya, kita cari kelemahan
solusi yang udah ada. Nah, kita coba tawarkan solusi yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga adalah sekelebat ide. Otak itu didesain, nggak mungkin lah ada informasi-informasi yang sebenarnya kita tidak tahu gitu. Jadi ide-ide sekelebat ini bukan tidak terkontrol, sebenarnya ada di dalam otak, cuman tiba-tiba otak memunculkan gitu saja. Tuh, jadi kuncinya adalah harus banyak membaca. Yang keempat, bisa melakukan ATM. Apa itu ATM? ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Teman-teman bisa membaca atau mencari referensi atau skripsi kakak kelas, kalian amati, kalian baca. Oh, kayaknya ada kelemahan nih, kalian tambahi untuk menjadi solusi kalian sendiri. Ada beberapa sebenarnya cara-cara lain, tapi nantilah kita bahas di video selanjutnya. Setelah mendapatkan ide, kalian menulis. Kalau PKM itu gampang ya, cuma 3 bab. Untuk ringkasan sebenarnya paling baik adalah ditulis di akhir setelah semua proposal selesai, baru menulis ringkasan. Nah, ini untuk mempermudah aja saya jelaskan perurutan dari proposal. Jadi ringkasan. Kalau kalian mau membedah sebenarnya ada beberapa. Oke, terima kasih, like jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.